Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah perhelatan akbar Piala Dunia U20. Ajang yang digelar 2 tahun sekali ini akan diikuti oleh 24 negara dan dilaksanakan pertengahan tahun depan. Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan penyelenggaraan Piala Dunia U20 akan berjalan baik dan sesuai standar FIFA. Rencananya ada 6 stadion yang berada di 6 kota yang digunakan selama penyelenggaraan Piala Dunia U20. Kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA. Baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya. Tim nasional Piala Dunia U20 dari 24 negara akan berada di Indonesia sekitar 1 bulan. Bukan hanya itu, para penggemar sepak bola dipastikan akan ikut hadir ke tanah air dan mendukung timnya. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengenalkan seluruh potensi pariwisata yang dimiliki. Tahun 2019 saat Polandia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, penerima negara dari perhelatan ini naik hampir 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 15 triliun rupiah. Di antaranya dari hak siar pertandingan, penjualan tiket, akomodasi hingga sektor pariwisata. Tahun depan di tengah ancaman resesi global, mampukah Piala Dunia U20 memberikan keuntungan bagi ekonomi Indonesia? Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden FIFA yang berlangsung kemarin di Istana Negara ini sepertinya menjadi momen menarik mengingat Indonesia dipilih untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 dan tentu kita ingin tahu lebih jauh lagi seberapa besar sebenarnya potensi ekonomi yang bisa digali dari penyelenggaraan Piala Dunia tersebut. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai tuan rumah Piala Dunia U20. Apa untungnya? Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber yang ada di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali. Pak Menteri, selamat malam. Boleh mungkin digunakan mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa di rumah, Pak Menteri. Ya, selamat malam untuk pemirsa TV One. Salam olahraga tentunya. Salam olahraga. Ini senang sekali karena Pak Menteri terima kasih berkenan menyempatkan waktunya untuk sharing dengan kita semua. Berikutnya di sebelah beliau ada Mas Tommy Welly, pengamat sepak bola. Mas Toel, sehat? Selamat malam, sehat. Salam olahraga. Kita salam olahraga. Hari ini kita bicara mengenai ekonomi olahraga gitu ya kira-kira. Dari sebelah saya ada Bang Revindo, peneliti LPM FEB UI. Bang Revindo sehat? Alhamdulillah sehat, salam olahraga, salam pemulihan ekonomi. Ya, itu yang paling penting, pemulihan ekonomi. Kita ke Pak Menteri dulu ya. Pak Menteri, ini hawa baik di tengah kemarin kita deg-degan was-was. Jangan-jangan nanti nggak jadi diselenggarakan di Indonesia, tetapi akhirnya jadi begitu kan ya. Ini suatu hal yang mencerahkan di tengah banyak orang mengatakan 2023 dimungkinkan gelap. Tapi penyelenggaraan U20 di Indonesia dimungkinkan mencerahkan. Nah, persiapannya sampai sejauh ini termasuk juga apa yang sudah dilakukan oleh Kemenpora berkolaborasi dengan PSSI seperti apa? Ya, kepastian cerah itu setelah Presiden Jokowi kemarin bertemu langsung dengan Presiden FIFA Gianni. Disitulah kecerahan itu kita bisa pastikan. Karena sebelumnya kita was-was ya. Itu Pak Menteri sudah tenang ya? Ya, untuk kepastiannya. Tetapi untuk pekerjaannya kan belum. Karena di dalam Kepres itu ada pembagian tugas. Infrastruktur tanggung jawabnya Menteri PU. Prestasi tim nasional itu Ketua Umum PSSI. Dan penyelenggaraannya itu Menpora. Nah, sebenarnya kalau ditanya tentang kesiapan, kita itu siap sudah sejak tahun 2021. Tetapi karena pandemi kemudian ditunda ke 2023. Maka kesiapan yang harus kita lakukan lagi adalah setelah inspeksi FIFA. Mereka datang beberapa waktu yang lalu dan memberikan catatan untuk 6 venue utama dan lapangan-lapangan pendukungnya, lapangan latihan maksud saya. Kalau 2021 sudah ready semuanya, tetapi begitu diumumkan ditunda, kita izinkan untuk digunakan. Bahkan ada stadion yang digunakan bukan hanya untuk sepak bola, olahraga lain. Misalnya Manahan. Stadion Manahan kan kita pakai untuk opening dan closing serta kegiatan ASEAN Para Games. Juli Agustus yang lalu. Betul. Maka itu harus direnovasi rumputnya. Kemudian yang lain-lain. Yang
sudah selesai ini GBK karena rumputnya saya dengar beberapa waktu terakhir ini sudah selesai karena itu saja. Kalau yang lain kan memang dia standar FIFA. Nah, rata-rata baik GBK, kemudian GBT, Manahan, Wayan Dipta, terus yang lain-lain, itu sebenarnya kalau dari standar FIFA sudah. Tetapi harus ada renovasi-renovasi minor. Saya bersyukur tidak major lagi ya. Saya rumputnya harus diperbaiki, kemudian seperti tangga di GBT harus ditambah, untuk lampu penerangan bahkan Manahan itu melebihi dari standar. Jadi kita senang penilaian FIFA seperti itu dan ada kepastiannya. Nah, mudah-mudahan kita khususnya masyarakat ini, kita harus manfaatkan ini untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita masyarakat yang ramah, yang siap menerima tamu dan lain sebagainya. Makanya saya sudah pesankan kepada beberapa gubernur, beberapa wali kota dan bupati yang ketempatan lapangan itu, hospitality harus benar-benar kita tunjukkan bahwa kita mampu menyelenggarakan event dunia. Karena kita sudah berpengalaman di Asian Games dan Asian Para Games. Harusnya ini lebih, kan cabornya ini cuma satu. Tetapi mungkin yang datang akan lebih banyak dibanding dengan yang multi event yang pernah kita lakukan. Jadi insya Allah kesiapan kita siap gitu. Apalagi urusan yang di dalam stadion nanti akan diurusi langsung oleh FIFA. Nah, soal pengamanan, soal pertandingan, pengaturan wasit dan sebagainya mereka semuanya. Jadi kita agak tenang. Jadi menyiapkan ekosistemnya saja di bagian luar, yang dalamnya udah full FIFA begitu ya Pak Menteri Full ya? FIFA. Oh, ini ada hal yang menarik dan baik Mas Toel ya tentunya ya. Terutama bagi Indonesia yang kemarin sempat dalam tanda petik menjadi perhatian dunia. Nah, kalau dari Mas Toel sendiri melihat apa yang kemarin pertemuan sudah dilakukan oleh Presiden FIFA dan Presiden Indonesia terhadap bisnis industri sepak bola Indonesia. Iya, kalau bisnis kan butuh kepastian ya. Kalau kita bicara bisnis. Dan ternyata dipastikan Piala Dunia U20 akan ada tetap di Indonesia tahun depan. Mungkin yang pertama insight dulu sebetulnya ya soal Piala Dunia. Jadi kalau kita bicara Piala Dunia mulainya kan 1930. Sebelum itu adanya Olimpiade. Tapi begitu tahun 30 adanya Piala Dunia. Tapi yang senior. Sampai tahun 70-an bahwa FIFA berpikir bahwa ini nggak cukup senior. Continuity-nya harus kuat. Maka kemudian dibentuklah atau dilahirkanlah Piala Dunia U20. Yang pertama tahun 77 di Tunisia. Yang kedua ini 2 tahunan. Karena itu tadi spiritnya development, ngebangun. Jadi kalau Piala Dunia yang utama itu bapaknya, ini anak kandungnya. Anaknya gitu loh. Jadi kalau karismanya, karatnya di bawah bapaknya ya normal, di bawah yang utama. 79 itu adalah Piala Dunia di Tokyo. Maradona lahir di situ. Maksudnya mulai mengapung ke permukaan dunia itu Maradona, 79. Nah, karena itu development, FIFA teruskan menggali lagi developmentnya. Tahun 85 ada lagi anaknya satu, Piala Dunia U17. Jadi selain Piala Dunia yang senior, FIFA punya 2 Piala Dunia lain. U20 dan U17. Tetapi dalam konteks jualan, sebetulnya FIFA jualannya cuma 1, Piala Dunia senior. Hak siarnya dijualnya 1. Ini bagian, ini paket. Maka kalau broadcast yang punya hak siar itu wajib menayangkan U20, U17, Women Piala Dunianya kan wajib kan. Tapi sebenarnya jualannya 1 paket ini. Jadi bisnisnya di situ tuh. Nah, kenapa berlomba-lomba? Bedanya di Piala Dunia senior, tuan rumah itu lebih kepada negara-negara yang secara tradisional sudah punya reputasi. Amerika Latin, Eropa. Tapi di U20, U17, FIFA lebih membuka peluang kepada negara-negara di belahan dunia lainnya. Contoh kalau kita bicara Asia, maka Indonesia adalah negara ke-7. Karena yang pertama itu Jepang, lalu Qatar, Uni Emirat Arab, Malaysia tahun 97, lalu kemarin Korea Selatan, dan sekarang Indonesia 2021 harusnya ya. Dan beda sama senior gini, misalnya contoh tahun ini Qatar Piala Dunia itu ditetapkannya 2010 loh. Jadi zaman presidennya Sepp Blatter bukan yang sekarang Gianni Infantino.
mereka punya persiapan 12 tahun Qatar itu. Tapi kalau Piala Dunia U20 itu kan kita ditetapkan menang bidding 2019. Oke. 24 Oktober 2019. Ini Oktober ya, mirip ya. Piala Dunianya 2021. Cuma karena pandemi kan di cancel. Baru ditetapkan lagi Desember 2020 kalau nggak salah. Diundur ke 2023 dan Indonesia tetap tuan rumahnya. Jadi poinnya di sana. Terus dari mana bisnisnya? Kalau kita bicara hak siar, maka bisnisnya itu milik FIFA. Iya, kita nggak dapat. Tiket juga milik FIFA. Sejauh yang saya tahu di senior begitu dan sponsorship. Maka ini akan sangat ketat secara komersial. Seperti itu. Kenapa? Karena saat ini kalau bicara Piala Dunia, menurut saya sih ini event yang paling ultimate, mega sport event. Dan kalau kita bicara mengacu Piala Dunia terakhir 2018, itu meraup keuntungan 5,8 miliar dolar. Gede. Gede banget. Gede. Rusia itu dianggap paling sukses secara penyelenggaraan. Dan dari 5,8 itu 2,8 miliar dolar itu adalah perolehan dari hak siar broadcast. Dan itu rekor katanya. Rekor hak siar broadcast 2,8 miliar dolar. Biar ekonom aja yang ngitungnya ya. Berapa itu rupiahnya. Berapa nilainya. Nah sekarang Qatar yang akan berlangsung November besok. Itu katanya akan menghabiskan biaya 220 miliar dolar. Kan ngeri ini, saya nggak bisa bayangin. Karena yang Rusia aja cuma 14,6 miliar, itu Rusia. Ini 4 tahun kemudian Qatar itu bisa 220 miliar dolar. Jadi saya nggak ngerti ini. Dan ini kan Piala Dunia pertama di negeri Arab. Lalu mungkin kalau buat Asia, makanya di senior kan Asia baru 2 kali nih. 2002 Korea Selatan, Jepang, dan Qatar nih. Sementara beda di junior kan, kita negara ke-7. Asia yang bisa jadi tuan rumah Piala Dunia. Itu perbedaannya supaya nunjukin karatnya itu loh. Dengan karatnya berbeda berarti bisnis juga agak beda lah gitu loh. Mungkin itu dulu sebagai insight sebelum diperdalam. Ya, bisnis memang beda. Tapi kalau dari nilainya lumayan juga sebenarnya potensinya. Tapi seberapa besar potensinya nanti usai jeda kita akan lanjutkan, tetap bersama kami. Kita lanjutkan, di sini kita tidak bisa mengeksplor lebih jauh mengenai persiapan timnasnya karena kami sudah mengundang PSSI, sekali lagi kami sudah mengundang PSSI, tetapi PSSI tidak berkenan untuk hadir dan bergabung berdiskusi bersama kami di sini untuk mengelaborasi lebih jauh bagaimana kemudian timnas bisa menjelaskan lebih jauh persiapannya supaya kita pun bisa mendorong dan yakin dengan kondisi dari timnas kita. Kita ke Bang Revindo dulu, nah ini yakin soal bisnisnya nih. Kalau indikator potensi bisnis yang bisa digali dari penyelenggaraan U20. Baik, terima kasih Mbak Mano. Jadi event olahraga sebetulnya adalah bagian dari sport tourism di dunia yang sekarang sedang berkembang pesat gitu ya. Di sebelum pandemi saja nilainya di global itu 800 miliar dolar sampai 1 triliun dolar. Wah itu berapa banyak banget ya. Gede banget itu. Nah ketika pandemi dia terpukul turun sepertiga. Tapi ada keinginan untuk bangkit. Dan diperkirakan ini lembaga e-marketer memperkirakan menjelang 2030 nanti akan mencapai 1,8 triliun dolar di global. Kenapa bisa sebesar itu? Karena wisata olahraganya juga berkembang. Dulu wisata olahraga itu identik dengan datang ke venue menonton kegiatan. Sekarang berkembang. Ada kegiatan olahraga di daerah wisata. Misalnya jet ski dan sebagainya itu berkembang supaya meningkatkan kualitas atraksi wisata. Ada lagi yang lebih baru yang menjadi gaya hidup, pergi ke satu pertandingan sebagai peserta. Nah, kita tahu teman-teman kita itu yang maraton, dia posting kan saya ikut maraton, balap sepeda dan sebagainya. Itu menjadi gaya hidup yang baru sehingga besar sekali peluangnya. Kemudian dampak ekonominya seperti apa? Dampak ekonominya itu ada tiga tahap kalau satu event, kalau dari literatur ya. Pertama sebelum event, pemerintah mengeluarkan dana untuk perbaikan infrastruktur, baik venue, jalan, atau bandara atau apapun gitu. Itu ketika pemerintah belanja itu sudah berputar uang di konstruksi, di perdagangan, ya di berbagai sektor. Kemudian tahap kedua ketika ada event. Event itu ada tiket, ada makanan minuman, restoran, akomodasi, bergerak. Juga memorabilia, jangan lupa memorabilia juga bisnis yang baik. Ketiga ini yang paling penting yang dilupakan adalah setelah event itu juga harus dikapitalisasi manfaatnya. Setelah event itu apa? Image, citra yang baik.
citra yang meningkat. Yang intangible itu tadi yang Betul. disampaikan. Kemudian ke citra yang baik itu akan mendorong wisatawan datang di masa depan. Sebagai contoh, Piala Dunia Rusia, Bang Toel, ya, Pak Menteri, ya, 2018 itu berhasil merubah citra Rusia dari negara yang katanya dingin penuh mafia, tapi mereka siarkan itu malam hari itu satu keluarga dengan anaknya jalan-jalan di pusat kota gitu. Oh, ternyata Rusia tidak seseram yang kita bayangkan, itu merubah pariwisata Rusia. Kalau mereka tidak terhantam oleh pandemi, itu luar biasa dampaknya. Sayangnya terhantam oleh pandemi. Jadi biaya penyelenggaraan Rusia yang 12 miliar dolar itu di tahun pertama sudah tertutup 14 miliar dolar. Dan dampaknya bukan hanya di tahun itu, di tahun berikutnya itu pariwisatanya bangkit di tahun 2020-nya. Bangkit itu itu dampak yang intangible gitu. Selain yang intangible yang jangan dilupakan juga bagaimana hype yang tercipta itu menumbuhkan kompetisi domestik lokal. Junior lokal. Itu yang akan bisa membantu membiayai pemeliharaan venue. Kalau berhenti hype-nya ya nanti jadi beban pemerintah, jadi venue-nya jadi terbengkalai. Tapi kalau itu di momentum itu digunakan untuk menyelenggarakan kompetisi lokal, maka Jakabaring bisa dipelihara yang waktu Asian Games kemarin misalnya. Tapi sayangnya kan berhenti karena pandemi. Tapi kalau itu dilanjutkan, itu akan menjadi dampak ekonomi yang besar. Mungkin itu untuk pembukaan diskusi. Tapi kita kan khawatir nanti tahun depan resesi, karena sudah diwanti-wanti loh, bahkan kemarin dalam annual meeting IMF World Bank juga sudah disampaikan, ini kemungkinan masih gelap, belum jelas. Oke, baik. Justru kalau resesi apa yang dilakukan orang? Pertama, orang mencari hiburan. Ya. Kedua, orang mengurangi mobilitas, dia akan berada di depan TV dan gadget. Nah, disinilah sebetulnya peluang menjadi besar. Kenapa? Mencari hiburan dan di depan gadget. Nah, di sini saya punya data bahwa ketika dunia dilanda pandemi COVID misalnya, katanya di seluruh dunia itu industri remuk, ambruk. Tapi faktanya pengeluaran iklan dunia naik. Dari tahun 2021 itu mencapai 800 miliar dolar dan 3/4-nya itu untuk iklan di tayangan baik TV konvensional maupun saluran digital. Baru yang 1/4-nya yang di ruang-ruang publik itu. Itu artinya pengiklan industri paham bahwa pandemi semakin mendorong orang untuk fokus semakin akrab dengan layar kaca mencari hiburan. Jadi peluangnya besar dan tadi kalau dikatakan Bung Toel, oke, hak siarnya sudah sudah dibeli. Bisa dapet ya, Bung Toel, tapi kan paket siarannya kalau kita menilai kan bisa dibuat satu paket yang ada previewnya, ada debatnya, ada iklannya di situ, satu paket kan tetap bisa gitu. Bukan dari tayangannya itu gitu. Jadi saya pikir saya optimis biaya yang dikeluarkan akan tertutup jika ini dipersiapkan dan dikelola dengan baik. Pak Menteri, sudah ada koordinasinya supaya itu bisa dikapitalisasi dengan baik. Karena ini barang ternyata gede loh potensinya. Iya, kalau nggak gede dia nggak jadi Itu dia. cabang olahraga yang dibandingkan yang lain-lain kan sepak bola ini kastanya memang benar-benar tinggi. Nah, kita mempersiapkan itu seperti yang disampaikan oleh Bung Toel ini karena lebih dia tertuju kepada development ya, karena ini kelompok umur. Soal nanti ada dampak-dampak ekonomi yang di luar yang kita persiapkan akan muncul, itu menjadi bonus buat kita. Tetapi apa yang kita akan dapatkan sama seperti tadi disampaikan, berbagai hal misalnya orang akan datang. Ini yang kelompok umur seperti ini, U20, itu mereka kebanyakan informasi yang saya dapat tuh keluarganya banyak yang ikut. Jadi dia akan datang, ada temannya dan lain sebagainya. Di samping itu juga dari berbagai klub-klub besar dan lain sebagainya, pemantau talenta itu mereka akan datang ke sini melihat. Kan tadi sampaikan Maradona itu lahir dari waktu di Jepang. Ya, dipantau itu di situ. Nah, nanti yang seperti itu akan datang semuanya. Dan saya kira yang paling mahal buat kita adalah menunjukkan Indonesia mampu, Indonesia enak untuk didatangi, dan silahkan datang berkali-kali ke Indonesia. Saya kira itu nilainya bisa dihitung seperti apa. Dan kita menunjukkan bahwa kita bisa. Karena kita bukan hanya bidding untuk U20. 2036 kita sekarang sedang persiapkan bidding untuk tuan rumah Olimpiade. Wah. Gitu. Dan siapa tahu Optimis. juga kita bisa dapat untuk yang senior. Kalau FIFA melihat bahwa kita mampu, kita bisa dipercaya dan semuanya oke,
mungkin saja kita bisa menjadi tuan rumah untuk yang senior. Bung Toel ini sangat optimis sebenarnya dan baik. Meskipun banyak orang bilang gelap kondisinya ekonomi. Tetapi sebenarnya secara bisnis kalau dikelola dengan baik, tadi Pak Menteri juga optimis, ini bisa loh, potensinya bisa tergarap dengan baik. Dan opportunity-nya besar tadi. Iya, kalau hitungan angka sih mungkin saya nggak bisa ngomong kali ya. Iya. Tapi opportunity-nya kan misalnya waktu persiapan konstruksi ya, infrastruktur. Mau stadium ataupun mau infrastruktur lain. Infrastruktur lain kan bisa lapangan latihan, Ya. fan zone gitu kan, buat tempat para fans gitu kan. Lalu kemudian ya tourism, travel, hotel, industri pesawat terbang ya, airline gitu. Saya pikir itu akan ikut bertumbuh di situasi itu. Hanya mungkin yang perlu didorong adalah juga hospitality, kuliner, lalu cuma ini nih, aparel ini bisa jadi problem. Bisa nggak itu? Karena kasus di Brasil, waktu terjadi 2014 Piala Dunia Brasil, FIFA sangat memproteksi area di sekitar stadium. Jadi jarang bisa yang berjualan atau Padahal kita biasanya begitu. Iya, hanya dikhususkan untuk mereka-mereka yang sponsor resmi. Oh. Jadi proteksi FIFA terhadap klien, terhadap sponsornya memang luar biasa. Jadi perlu cara juga lah buat UMKM kita meraup keuntungan nanti ya Pak Menteri. Cuman yang paling penting sebetulnya tourism. Tourism ini harus bisa memanfaatkan betul event besar seperti ini. Karena ini kan soal brand paling tinggi, paling ultimate sepak bola ya Piala Dunia. Beserta turunannya gitu loh. Olimpiade aja kan kalah. Iya. Dari sisi nilai jual komersial. Jadi paling dahsyat, paling ultimate lah Piala Dunia kalau kita bicara event. Ini kasta tertinggi. Kalau tourism persiapannya Anda lihat yang ada sekarang? Ya, sebelum ke situ mungkin ada beberapa referensi karena saya peneliti ya. Asian Games 2018 itu kita yang meriset dengan Bappenas, studi Bappenas dan UI. Jadi kalau Pak Menteri tadi mengatakan Olimpiade optimis juga karena kita sukses menyelenggarakan Asian Games. Angkanya dengan biaya 24 triliun setelah di total dampak ekonominya mencapai 45 triliun. Artinya lumayan ya. Itu yang multi event. Yang single event kemarin IPRIX ya, Formula E dihitung oleh teman-teman Indef gitu menghasilkan 2,76 triliun. Jadi sebetulnya itu besar peluangnya. Nah, pertanyaannya tadi nyambung dengan Bang Toel gitu. Bagaimana memaksimalkan perputaran ekonomi domestik? Satu yang di Asian Games kemarin pelajaran penting adalah kita baru minggu terakhir sadar bahwa potensi hype dari masyarakat itu besar. Baru dibuat yang tiket festival yang bebas masuk tanpa masuk ke venue. Ternyata itu antusiasnya luar biasa. Betul, dibuat layar besar di sekitar stadion, berputar perekonomian baik di Jakabaring maupun di GBK. Itu yang kita mungkin harus pikirkan Pak Menteri. Kalau tiket venue kan terbatas, penuh ya, tiket habis sudah. Tapi hype di luarnya itu kalau mungkin dibatasi di sekitar stadion, apakah di seluruh kafe di kota tersebut diorganisir gitu, supaya semua UKM dapat gitu. Itu yang penting, yang sangat penting. Lalu berikutnya adalah jangan lupa ini nanti memorabilia apakah kita boleh juga mengambil sebagian. Karena kemarin Olimpiade Tokyo misalnya Mbak Mano, Olimpiade Tokyo itu nyaris tanpa penonton. Dia mengandalkan apa? Betul-betul mengandalkan siaran dan memorabilia. Dan memorabilia dia dari 26 miliar dolar biaya penyelenggaraan itu 1/5 atau 1/4 sampai 1/5-nya tertutup hanya dengan memorabilia. Tapi memang luar biasa sebelum event dimulai sudah tersedia di berbagai platform online gitu. Jadi banyak hal detail yang perlu kita pikirkan. Jadi katanya the devil is in the detail. Masalahnya itu pada detailnya gitu. Kalau hitungan besarnya ini masuk nggak ada masalah. Apalagi ada komitmen dari FIFA Pak Menteri ya. Tadi Indonesia keluar 500 miliar. Memang bukan jumlah yang sedikit tapi untuk penyelenggaraan event itu sangat masuk akal. Jadi komitmen FIFA yang untuk operasional ditambah komitmen pemerintah yang untuk persiapan di total saya bisa hitungkan nanti angkanya menciptakan berapa gitu. Itu untuk sekedar gambaran kasarnya gitu. Tapi masih cuan? Masih, harus. Ini yang penting, makanya saya langsung ini masih cuan gak nih? Layar sudah dikibarkan, tidak boleh mundur gitu. Harus. Jadi kita di sini bukan berdebat pro atau kontra, tapi berdebat bagaimana dampak ekonominya bisa maksimal. Iya, gimana cuannya makin banyak, kenapa Pak Menteri? Ya, tadi angka 500 itu sudah termasuk persiapan untuk timnas ya. Jadi bukan hanya. Tidak all include. Ya, kalau yang ini sih sekitar 300 sampai 350 lah. Untuk itu. infrastruktur. Ya.
untuk persiapan yang lain-lain, tetapi kemudian untuk persiapan timnas kan semuanya kita yang support itu termasuk pelatih dan lain sebagainya itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Nah mudah-mudahan hitungannya tidak meleset dan saya punya keyakinan karena pandemi kan makin menurun, nanti pemerintah tinggal menunggu momentum akan melihat apakah masih tetap pandemi atau menjadi endemi. Kita tunggu saja karena beberapa bulan terakhir kan nggak terlalu tinggi lagi. Nah kalau seperti itu maka masyarakat bebas jalan, bebas kesana kemari, tentu potensi ekonominya akan makin baik. Tadi Bung Toel menyampaikan kepada saya, bagi mereka yang datang misalnya kita bebaskan visa seperti di tempat yang lain. Saya kira nanti kita akan bicarakan itu sehingga makin menarik orang untuk datang. Dan sekali lagi ini karena kelompok umur, anak-anak U20, keluarganya itu banyak yang ikut untuk menonton anak-anaknya. Sama dengan kita juga sih. Ini ada ternyata potensi yang kalau secara detail dibicarakan banyak yang bisa diusahakan dan diupayakan. Nah kira-kira detail apa lagi yang bisa dilihat celahnya? Bung Toel sudah nggak sabar mau menyampaikan, tapi kita jeda dulu, usai jeda kita kembali. Ini kira-kira celah mana lagi yang bisa diupayakan, Bung Toel, silahkan. Oke, saya mau pakai prinsip sepak bola lah. Dalam pertandingan sepak bola itu kan ada preview atau sebelum, pre-match, lalu ada pertandingannya, lalu ada post-match-nya kan begitu. Saya pikir dalam konteks memaksimalkan potensi Piala Dunia U20, maka kan harus dipikirin nih, pre-match-nya itu apa, eventnya terjadi pas nanti Mei ke Juni, Piala Dunia U20, lalu post-match-nya apa. Rata-rata kan semua bisa dikapitalisasi nih. Contohnya kalau yang post-match di Rusia itu tourism naik, 8% katanya data yang saya baca. Ada angka pertumbuhan. Kalau bicara sejak 2002, Korea Selatan Jepang tuan rumah, 2006 Jerman, 2010 South Africa, 2014 Brasil, 2018 Rusia, harga atau perolehan revenue dari broadcast right naik terus. Nah sekarang persoalan balik ke Indonesia misalnya, kita bicara tentang pre-match. Dalam situasi per hari ini Oktober situasinya kan kurang bagus. Padahal Piala Dunia bisa digunakan untuk naikin branding. Untuk membuat sepak bola kita di mata dunia high profile gitu loh. Tetapi saat ini tidak high profile. Karena ada terjadi tragedi. Berarti kan perlu twist gitu loh. Perlu upaya yang cerdas untuk membalikan. Perlu PR yang cerdas untuk membalikan situasi. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa pelaksanaannya kan ada di bawah kendali Pak Menpora ya. Lalu prestasinya PSSI gitu kan. Infrastruktur PUPR Menteri. Nah menurut saya sih dengan waktu yang makin mepet kan harus jelas nih. Sementara situasi sekarang mohon maaf kita bicara tentang turbulensi sepak bola nasional. Tentang citra federasi yang sedang drop sekali. Maka kita butuh upaya pre-match-nya ini serius nih. Supaya nanti menjelang tahun depan posisinya udah sangat positif. Lalu semua eksekusi yang mau dilakukan bisa dilakukan dengan baik. Jadi saya mau pakai filosofi bola dulu deh. Pre-match, eventnya dan post-match-nya gitu loh. Dan bagaimana analisis bisnisnya mungkin rekan kita di depan ini. Tapi kita tanya Pak Menteri dulu deh. Pak Menteri, ini potensinya tuh besar. Nah, strategi yang real, yang konkret tadi untuk mengantisipasi pre-match-nya itu tadi gimana terus? Ya, sekarang yang sedang kita persiapkan kan FIFA, AFC dan pemerintah serta PSSI kan membentuk satu tim yang task force itu kan. Biarlah mereka mengurusi itu, tetapi kita akan masuk ke wilayah yang diurusi oleh task force itu. Nah, kita mengumpulkan daerah-daerah, saya sudah berkoordinasi dengan daerah-daerah, segera dalam waktu dekat kita mengumpulkan. Memang kita sekarang sedang berduka, sedang sedih, tapi kan tidak boleh kita larut dengan itu, kita harus juga jalan ke depan. Nah, saya terima kasih Bung Toel sudah diberi masukan
ini sangat bagus sekali. Jadi sebelum pelaksanaan dan sesudah, kan begitu ya. Nah yang sebelumnya ini mau kita maksimalkan. Itu yang saya pernah bilang, saya itu sudah semangat, tiba-tiba dilarang kan waktu itu. Iya. Anda belum boleh. Ya, tapi kan sekarang sudah boleh. Tadinya kita sudah mau mulai, tetapi ada tragedi, akhirnya kita rem dulu. Nanti ada image lagi bahwa tidak berempati dan lain sebagainya. Tapi mungkin masa ini harus kita lalui dan segera kita untuk konsolidasi untuk free match-nya itu. Pak Menteri, untuk maksimalisasi tiket U20 yang dari Indonesia timnas ini Pak Menteri, kan Ya. tentu anemonya lebih besar dibandingkan dengan negara lain kalau Betul. kita kan ada di Indonesia itu. Ya. Bagaimana kemudian upaya negosiasinya? Ya, kita sedang berusaha, artinya saya optimis dengan kedatangan Presiden FIFA, dengan komitmennya yang luar biasa ingin membantu Indonesia untuk segera membangun sepak bola, dan bahkan ada omongan langsung dari Presiden FIFA ingin menjadikan Indonesia sebagai epicentrum sepak bola di Asia. Nah, mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini juga bisa kita negosiasikan dengan FIFA. Apalagi ini kan Bung Toel sampaikan bahwa ini kan kelompok umur, bukan yang senior. Kalau senior ketat sekali memang ini punya mereka, mungkin kita bisa diberi kelonggaran dan ya silahkan mereka yang mengatur, tetapi hasilnya dibagi ke kita lah. Nah, Gitu. ini ada potensi lagi nih, kita tanya lagi. Mas, Baik, mungkin saya punya data yang menarik dari penyelenggara yang terdahulu. Yang terdahulu itu kan Polandia, kemudian Korea Selatan ya Bung Toel, sebelumnya lagi New Zealand. Untuk Polandia dan Korea Selatan mereka tidak buka data dampak ekonomi, tapi kalau kita lihat highlight-nya saja untuk pertandingan yang melibatkan tim besar, itu highlight di YouTube-nya bisa dicek 1 juta viewernya. Itu padahal berbeda dengan tayangannya kan, itu highlight itu kan sesudah. Itu animonya luar biasa, padahal itu junior gitu ya. Lalu kemudian menjawab pertanyaan tadi, the devil is in the detail gitu. Detailnya apa sih yang harus dipersiapkan? Kita belajar ini dari beberapa studi terdahulu ya, terutama dari Asian Games dan studi lain yang saya baca-baca gitu. Satu, persiapan untuk bisnis keterlibatan usaha lokal harus jauh hari diumumkan syaratnya apa yang bisa ikut berpartisipasi, ongkosnya berapa atau harus menyiapkan apa saja. Libatkan sebanyak-banyaknya, setransparan mungkin. Kedua, jangan abaikan animo masyarakat yang tidak dapat tiket, mereka juga harus difasilitasi untuk belanja, untuk ikut senang-senang. Itu pelajaran kita kemarin, itu juga potensi ekonominya besar. Lalu persiapkan konten-konten audiovisual tentang Indonesia, ya sebanyak mungkin sisipkan. Pesan utamanya, kalau biasa kita pariwisata kita kan pesan utamanya keragaman, keindahan. Sekarang harus ditambahkan pesan lain bahwa kita aman, kita sehat, kita mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan event, ya baru kemudian keragaman dan lain-lain itu menyusul. Pesan itu apalagi sehat itu penting kan, kita sudah pulih dari pandemi, itu pesannya harus ada di konten audiovisualnya. Kemudian memorabilianya jangan sampai seperti kemarin, ya kemarin sudah bagus tapi kita kehabisan di tengah event tuh Pak yang Asian Games. Antrian begitu mengeluar animo masyarakat luar biasa, kemudian baru di akhir-akhir muncul lagi produksinya. Kita tidak cukup siap padahal peluangnya besar gitu. Kemudian apa yang akan membekas pada pengunjung, terutama orang asing. Kita dapat data dari survei kita sendiri. Satu yang paling penting akses internet. Akses internet. Kenapa akses internet ini penting? Karena mereka tentu pemain, official ingin berkomunikasi dengan keluarganya. Atau begini, ketika mereka datang ke suatu lokasi yang baru, mereka mencari restoran, mencari tempat hiburan, referensinya kan tidak langsung percaya dengan information center. Mereka akan melihat review. Nah kalau internetnya jelek, mereka tidak happy gitu. Lalu kemudian makanannya tentu harus yang internasional. Ya kita boleh memperkenalkan makanan kita, tapi mereka atlet kan harus hati-hati makannya. Kemudian harus ada information center di mana-mana di dekat venue maupun di dekat hotel tempat mereka menginap. Lalu berikutnya build up dan preview, walaupun siarannya milik FIFA, tapi kalau build up dan previewnya tentu kita boleh ya. Terakhir adalah kita waktu itu terlalu terfokus pada atlet. Padahal atlet itu datang belakangan, kalau kalah pulang duluan. Yang datang sebelum event dan pulang sesudah event adalah jurnalis. Jadi jurnalisnya harus diperhatikan dengan baik-baik, dilayani dengan baik, bukan karena mereka juga tinggalnya lama, tapi karena mereka kan membawa berita baik tentang Indonesia. Nah atlet itu juga kadang-kadang, mereka itu ketika tanding belum dapat bonusnya, pulang ke negaranya baru dapat bonus, jadi belanjanya sebenarnya tidak terlalu maksimal gitu. Nah, ini pelajaran penting ya, mungkin di hari terakhir mereka nongkrong di GI, beli-beli, tapi sebetulnya
jurnalis, kemudian official itu yang belanjanya banyak dan mereka sudah hadir sebelum acara. Nah, ini penting untuk di servis, diberikan trip wisata singkat di sekitar kota tempat pertandingan, difasilitasi itu beberapa atau keluarga yang tadi dimention berkali-kali sama Pak Menteri itu ya. Yes. Pak Menteri, tapi ini dari 6 kota yang tadi dipilih ya, Jakarta, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Gianyar, semuanya aman dong berarti ya, internetnya dan lain-lainnya termasuk yang dimention sama Bang Reva tadi. Ya, itulah FIFA kenapa minta komitmen Menteri Komunikasi Informasi. Pada saat sebelumnya, Menteri di kabinet sebelumnya tanda tangan, garanti, government garanti, begitu berganti diminta tanda tangan lagi. Dan kalau saya lihat di GBT, karena waktu datang itu FIFA sudah alokasikan bagi jurnalis yang tulis di mana tempatnya, itu bagus saya lihat. Kemudian pada saat meliput dan di mana kemudian pada saat mereka bekerja, kemudian yang fotografer itu juga tempatnya bagus dan semuanya sudah disiapkan, bahkan untuk peralatan sudah disiapkan lift tersendiri untuk menaikkan terutama broadcast dan kontrol roomnya dan lain sebagainya sudah. Untuk internet itu nggak mau main-main mereka. Makanya Menteri Komunikasi Informatika tanda tangan. Ya, tiba-tiba zong kan malu kita Pak Menteri ya. Karena mudah-mudahan enggak. Blank spot ini juga jadi problem citra karena yang utama tadi yang intangible disampaikan Bung Toel ya. Ya, jadi Manohara kan biasa ke Surabaya kan. Nah, sekarang coba deh ke GBT. Kalau dulu susah kita, itu kan di tengah belantara Pak Menteri. Jauh dari situ luar biasa ini. Wassalamualaikum itu internetnya memang kalau enggak, sekarang bagus. Bahkan kita mau tambah lagi. Saya akan komunikasi dengan Pak Joni Plate untuk supaya ditambah lagi dan itu dikontrol FIFA semuanya. Bung Toel ini komitmennya luar biasa ternyata. Catatan saya juga misalnya begini. Kita balik kepada prinsip sepak bola lagi. Ada teknis, ada non teknis. Untuk berhasil kan dua aspek itu harus dipertimbangkan. Ini teknisnya kan udah luar biasa komitmennya. Iya. Tadi kan bicara tentang detil. Detil itu kan harus diwujudkan dalam teknis non teknis. Teknis itu kan sebetulnya timeline-nya kan FIFA kasih ya Pak ya. Untuk pelaksanaan sampai nanti itu pasti asal bisa dipenuhi. Cuma persoalannya kan tadi kata aman itu jadi isu. Isu yang paling utama ini saat ini. Nah itu kan berarti non teknis. Nah, mampukah semua pemangku kepentingan sepak bola yang dikomandoi oleh Kemenpora, PSSI, lalu dukungan pejabat publik di 6 kota tuan rumah, semuanya bisa maksimal sementara situasi per hari ini kan masih tidak kondusif. Maka menurut saya catatan non teknis itu harus segera dirapikan, Pak. Karena supaya brandingnya dapat. Karena kan bicara tentang keuntungan harusnya dapat tuh. Keuntungan yang intangible itu kan misalnya adalah branding. Benar. High profile sepak bola Indonesia. Karena bukan saja misalnya mampu melaksanakan sebuah event besar, tapi juga prestasinya oke. Tetapi dengan positioning saat ini, keraguan itu kan besar di publik. Nah ini penting dikerjakan kalau menurut saya sih. Ada faktor non teknis yang mesti menjadi catatan. Nah bagaimana kemudian Pak Menteri menanggapinya? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan sudah di segmen terakhir, tentunya ada harapan besar terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Kita ke Bang Revi lagi, Bang Revi. Jadi tadi detail sudah disampaikan loh, termasuk juga Bung Toel juga sudah mention beberapa yang termasuk non teknisnya. Catatan Anda terakhir. Ya baik, menurut saya yang paling penting adalah manfaat ekonomi tidak boleh berhenti ketika acaranya berhenti. Nah itu penting. Ya. Bagaimana itu bisa kita kapitalisasi? Yang pertama adalah bahwa pelayanan yang baik dan kesuksesan itu akan dua hal. Satu, yang belum pernah datang ke Indonesia, ternyata Indonesia yang tidak seperti yang kita bayangkan, mereka akan datang sebagai wisatawan. Kemudian mereka yang datang ke event, itu 4.000 orang kita perkirakan ya, pelatih, kemudian fans yang dibawa, kemudian pemain ya. Itu kalau mereka happy, maka mereka tidak akan langsung berwisata, tapi mereka akan kembali di lain waktu untuk berwisata. Kemudian juga mereka akan mendukung Indonesia ketika Indonesia bidding event lain. Ya kan begitu ya. Kemudian kalau happy, mereka bisa mendukung Indonesia untuk bidding event lain yang lebih besar, misalnya Olimpiade.
Kemudian mereka bisa juga menjadi pemasar Indonesia. Mereka menceritakan ke audiensnya masing-masing, teman dan koleganya bahwa ke Indonesia saja bagus gitu. Itu yang pertama, tidak boleh berhentinya adalah kita harus manfaatkan citra baik itu. Kedua adalah kompetisi domestik harus mengikuti hype yang sudah tercipta. Dimanfaatkan betul momentumnya kompetisi domestik. Kenapa? Itu penting untuk perputaran ekonomi selanjutnya. SSB bergulir, jersey bergulir, pemeliharaan venue bergulir, itu kan dari kompetisi yang berkelanjutan. Itu yang kedua. Yang ketiga, cerita besarnya adalah ini harus menjadi pendukung pariwisata Indonesia di masa depan. Kenapa? Karena pariwisata kita jatuh sekali 2019, sebelum pandemi 16,1 juta wisatawan. 2020 awal pandemi 4 juta, kemarin 2021 hanya tinggal 1,6 juta. Kita kan ingin bangkit gitu. Nah bangkit itu bukan hanya jumlah tapi kualitas. Kualitas kenapa? Sebelum pandemi pun belanja wisatawan asing di Indonesia hanya $1.200. Kecil sekali. $1.200. Kenapa? Kurang atraksi, kurang banyak pilihan. Nah sekarang dengan image yang baik, yang naik kelas seperti Bung Toel bilang, itu yang datang akan wisatawan bukan hanya jumlah tapi yang berkualitas, yang tinggalnya lebih dari 7,8 hari. Sebelum pandemi kita hanya 7,8 hari. Tinggalnya lama, membawa keluarga, spendingnya besar. Sehingga harapan kita pariwisata itu betul-betul bisa menjadi pendorong pemulihan ekonomi. Itu mungkin. Bung Toel. Event di Indonesia, kelompok umur, timnas junior itu hype-nya beda dengan di negeri Eropa atau dimanapun. Jadi penonton kita bisa penuh mendukung. Ini sesuatu yang unik, yang spesial dan menjadi sebetulnya kelebihan, strength-nya kita, strength sepak bola kita di situ. Piala dunia yang lain, junior ini nggak hype lah, penonton nggak bisa ini. Tapi persoalan per hari ini mungkin bisa menjadi elaborasi, trust publik turun. Posisinya seolah berseberangan. Nah bagaimana ini ditingkatkan supaya pada saatnya nanti stadion-stadion di 6 kota itu bisa penuh. Meski yang nggak harus penuh total lah. Meski yang bukan main tim nasional kita. Karena mungkin kan tim nasional kita entah main di GBK atau di Manahan atau di mana saya nggak tahu nanti pengaturan drawingnya. Maret ya Pak ya drawingnya. Itu pun harus dikemas tuh sedemikian rupa drawing itu supaya sebagai jualan yang menarik. Sebagai paket yang menarik. Jadi buat saya sih posisinya adalah posisi trust saat ini. Trustnya yang harus dibangkitkan pada sepak bola Indonesia. Pada publik sepak bola Indonesia. Bagaimana cara trustnya menurut saya sih segala permasalahan strateginya itu harus clear. Harus ada transparansi, publik paham. Cuma kan posisinya sekarang lagi psikologisnya kan lagi negatif ya Pak ya. Mungkin catatan saya itu aja supaya maksimal dukungan support dari publik tinggi pada saatnya nanti. Karena itu tadi keunikan kita kelompok junior saja, timnas junior saja bisa penuh stadium. Karena kita cinta sekali dengan sepak bola. Pak Menteri silakan. Ya benar kata Bung Toel dan ini saya dengarkan langsung waktu final U16 kita di Jogja. Itu Presiden AFF itu sampaikan kan duduk sama saya. Luar biasa Indonesia ini. Di tempat lain nggak ada penonton seperti ini. Hujan, deras, mereka nggak lari, nggak tetap memberikan semangat kepada supporter dan penuh. Waktu di GBT yang U20 juga seperti itu. Waktu itu dari PIPA datang mengatakan itu. Kalau di luar negeri nggak banyak yang nonton yang kelompok umur. Jadi saya setuju dengan Bung Toel tadi bahwa ini harus kita kapitalisasi secara bagus. Kelompok umur yang main tetapi di kita sama seperti sudah senior yang main. Nah bagaimana caranya? Ya, tugas kita bersama. Tolong saya dibantu Bung Toel. Ya, betul. Sentimennya negatif lah kalau bahasa ekonomi. Pakai mic Bung Toel, Maksudnya level trustnya itu rendah. Kalau istilah ekonomi saham sentimen negatif gitu loh. Berarti kan harus perlu upaya. Masih ada turun nih. Sok tahu soal ekonomi. Jadi perlu ada upaya, maksud saya serius, strategisnya itu jelas untuk mengembalikan itu. Tahapannya jelas. Dan sekarang ini kan ngambang dalam pergerakan update perkembangan berita nasional sejak pekan lalu sampai sekarang kan ngambang. PSSI tidak merespon apapun seperti delay, seperti serba salah. Menurut saya sih juga itu nggak bagus gitu loh. Sementara pemerintah terlihat aktif, presiden langsung bertemu dengan presiden FIFA. Ini kan supaya jangan terbelah juga opini publik opini
publik ya, di masyarakat, di jagat maya dan sebagainya. Karena ujungnya itu tadi, kalau kita ingin ini sebagai high profile event yang kita miliki dan branding kita bagus, dan waktunya nggak panjang gitu loh. Dengan segala persoalan tenis dan non tenis itu. Itu saja sih catatan saya. Nah, ini Pak Sentimennya negatif gitu loh. Iya, silakan Pak Menteri. Ini Pak Menteri sebagai Iya. penyelenggara. Betul, karena saya bertanggung jawab sebagai penyelenggara di tengah-tengah situasi yang seperti ini tentu tidak mudah ya. Tapi saya masih optimis kita akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tadi Bung Toel sudah mengingatkan salah satu hal yang harus kita tampilkan ke publik adalah transparansi. Apapun yang mau kita lakukan dengan FIFA World Cup Under 20 ini kita transparan. Yang mau berpartisipasi silahkan, tetapi sebatas masih di kewenangan kita, kita akan akomodir. Tetapi kalau sudah masuk di area FIFA, tentu kita nggak bisa. Baik, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Bung Toel, terima kasih Bang Revi sudah sharing dengan kita. Mudah-mudahan saja segala persiapan berjalan lancar Pak Menteri. Amin, insya Allah. Dan tentunya apa potensi-potensi yang disampaikan oleh Bung Toel atau Bang Revi tadi bisa kita aplikasikan, bisa kita realisasikan tentunya. Dan bukan hanya selama penyelenggaraan acara, tetapi tentunya untuk masa depan pasca penyelenggaraan. Supaya bukan cuma menjadi penonton, tetapi kita bisa memanfaatkan sebaik-baik mungkin penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Saya Brigita Manar pamit, selamat malam, sampai jumpa.